Konflik di Yaman semakin memanas dan kali ini titik panasnya terjadi baik di darat maupun di laut. Setidaknya 16 pasukan pemerintah Yaman tewas di dekat Hodeida dalam bentrokan paling mematikan dengan kelompok Houthi sejak gencatan senjata tahun 2022, menurut Menteri Informasi Yaman. Lebih dari 50 pejuang Houthi juga tewas. Presiden Yaman juga sangat marah setelah Iran mengoperasikan penerbangan langsung ke Sanaa yang dikuasai Houthi untuk membawa pejabat tinggi Houthi ke pemakaman Ali Khamenei. Presiden menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Yaman. Dan dengan pejabat yang terkait Houthi memperingatkan bahwa Selat Bab el-Mandeb bisa ditutup untuk kapal-kapal Saudi. Ini bukan lagi sekedar garis depan lainnya. Ini adalah titik tekanan regional. Untuk membahas lebih lanjut, kita sekarang bersama Thomas Juno, profesor di Sekolah Pascasarjana Urusan Publik dan Internasional di Universitas Ottawa. Ia pernah menjadi rekan asosiasi di Chatham House. Jonathan, Thomas, senang sekali bisa bersama Anda hari ini di I24 News English. Terima kasih. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah, di Yaman saat ini, kita sedang menyaksikan beberapa bentrokan paling mematikan sejak tahun 2022. Apakah kita kemungkinan akan melihat respons militer yang lebih besar dari pasukan pemerintah Yaman? Apa yang seharusnya kita harapkan dalam beberapa hari ke depan? Beberapa hari ke depan akan sangat tegang karena Anda tahu selama lebih dari 4 tahun sekarang, perang di Yaman belum terselesaikan. Perang belum berakhir, tapi berada di tingkat yang jauh lebih rendah. Garis depan tetap stabil. Kadang-kadang terjadi bentrokan kecil antara kedua pihak, tetapi semuanya secara konsisten, berskala kecil, dan terkendali. Seperti yang baru saja Anda katakan, ini adalah episode kekerasan terbesar selama lebih dari 4 tahun terakhir. Dan ketegangan di negara ini sangat tinggi. Jadi saya pikir skenario yang lebih mungkin adalah bahwa situasinya masih akan tetap terkendali. Saya tidak berpikir kita akan melihat kembalinya perang penuh di Yaman. Tetapi ketegangan sangat tinggi. Dan ada kemungkinan bahwa skenario balas-membalas yang telah kita lihat meningkat belakangan ini akan terus berlanjut, setidaknya untuk sementara waktu. Akhir-akhir ini, kita melihat pasukan suku yang didukung Saudi semakin bersatu. Apakah ada ancaman nyata dari mereka terhadap dominasi Houthi di Sanaa, atau masih belum? Belum, dan sebenarnya kita masih cukup jauh dari itu. Dan saya pikir Anda benar untuk menggambarkannya seperti itu, dalam arti bahwa Houthi telah menjadi pemain politik dan militer yang dominan di Yaman selama lebih dari 1 dekade sekarang. Mereka kuat, mereka didukung oleh Iran, tapi selalu penting untuk diingat bahwa salah satu alasan utama di balik keberhasilan relatif mereka, selain dukungan Iran, adalah kelemahan lawan-lawan mereka. Pemerintah yang diakui secara internasional, yang masih diakui oleh komunitas internasional, memiliki kursi di PBB dan sebagainya, terpecah-pecah. Pemerintah itu lemah secara politik tapi juga secara militer. Dan hal itu selalu menguntungkan kelompok Houthi. Arab Saudi telah berusaha untuk menyatukan, mengkonsolidasikan kekuatan anti-Houthi dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi sejauh ini, itu masih jauh dari cukup untuk benar-benar menantang kelompok Houthi. Sementara itu, kita masih melihat Iran berusaha menunjukkan seberapa dominan mereka di Yaman dengan kembali terbang dari dan ke Sanaa, membawa delegasi Houthi ke pemakaman Ali Khamenei di Teheran. Apakah ada pesan di balik ini? Apa yang harus kita maknai dari penerbangan langsung bolak-balik ini? Ini sebenarnya sangat signifikan, dan menurut saya ini bahkan lebih signifikan daripada bentrokan yang kita lihat di pesisir sekitar Hodeida dalam beberapa jam terakhir. Sudah sekitar 1 dekade tidak ada penerbangan langsung antara Iran, Teheran, dan Sanaa, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi. Blokade Arab Saudi telah berhasil mencegah hal itu terjadi. Mengingat betapa beraninya Iran setelah perang, mengingat bagaimana Iran berhasil menutup Selat Hormuz di Teluk Persia, salah satu skenario yang menjadi perhatian sekarang adalah bahwa Iran benar-benar akan menggunakan dalih mengundang pejabat Houthi ke Teheran untuk pemakaman Ali Khamenei. Pada dasarnya untuk memaksa agar penerbangan langsung antara Teheran dan Sanaa dibuka kembali. Dari perspektif Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Israel, hal ini akan menjadi perhatian besar. Karena itu akan memungkinkan Iran memiliki jalur langsung untuk memberikan dukungan, komunikasi, peralatan, pertukaran, berbagi intelijen, dan sebagainya dengan kelompok Houthi. Jadi presiden di sini adalah hal yang benar-benar menjadi perhatian. Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan pemerintah Yaman untuk menghentikan penerbangan-penerbangan ini? Pemerintah Yaman tidak, mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk bisa menghentikan penerbangan-penerbangan ini. Aktor kunci di sini adalah Arab Saudi. Ketika penerbangan itu terjadi beberapa hari yang lalu, ada laporan bahwa Arab Saudi mencoba mencegatnya, bahwa pertahanan udara Houthi menembak balik ke pesawat Arab Saudi. Dan itulah yang menyebabkan atau berkontribusi pada lonjakan ketegangan saat ini.
Tapi sebenarnya satu-satunya aktor yang akan berperan dalam menentukan apakah ini akan terjadi atau tidak dari perspektif pertahanan adalah Arab Saudi. Jauh lebih besar perannya daripada pemerintah Yaman yang memang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jadi ke depannya ketika kita melihat Iran mencoba membangun kembali dan menunjukkan seberapa kuat pengaruh yang masih dimilikinya di Yaman, seberapa pentingkah Yaman bagi Iran? Mengingat gencatan senjata yang kita lihat dengan proksi Iran lainnya di Lebanon, Hizbullah, serta mempertimbangkan gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran saat ini. Apakah ini bisa menjadi tempat Iran mulai lebih mengalihkan fokusnya ke sini? Tentu saja, Anda tahu dalam 2,5 tahun terakhir sejak Oktober 2023, doktrin poros perlawanan benar-benar telah banyak berubah. Hizbullah dan Hamas jelas belum dikalahkan, tetapi mereka telah dilemahkan oleh Israel. Di dalam poros perlawanan, Houthi adalah satu-satunya pengecualian. Mereka adalah satu-satunya anggota poros perlawanan yang saat ini lebih kuat, atau setidaknya tidak lebih lemah dibandingkan beberapa tahun lalu. Jadi dalam konteks di mana Iran sekarang telah memahami bahwa sebagai akibat dari perang, alat utama daya tangkalnya, alat utama pengaruhnya, bukan lagi Hamas atau Hizbullah, setidaknya tidak seperti yang diperkirakan sebelumnya. Itu adalah menutup Selat Hormuz, serangan rudal dan drone ke negara-negara Teluk, tapi juga termasuk kelompok Houthi. Dan sekarang skenario yang harus saya asumsikan sedang dipikirkan oleh Iran dan kelompok Houthi, setidaknya dalam hal perencanaan kontingensi, adalah kemungkinan tersebut. Di masa depan, kapan tepatnya saya tidak tahu, tetapi di masa depan, Iran dan kelompok Houthi bersama-sama mengancam. Iran menutup Selat Hormuz, dan kelompok Houthi menutup Bab al-Mandab. Dan efek ganda yang akan ditimbulkan terhadap ekonomi global sebagai cara untuk menekan Arab Saudi, Amerika Serikat, Israel, atau pihak lain akan sangat signifikan. Jadi gambaran besar dari apa yang sedang terjadi di sini adalah hal yang lebih penting dan cukup mengkhawatirkan dalam beberapa hal. Ini tentu saja merupakan gambaran besar yang harus lebih diperhatikan oleh seluruh dunia sepertinya. Thomas Juno, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih telah berbagi wawasan ini. Terima kasih.